kita bertemu di sini untuk mengikuti materi dari Ibu Mira tentang penugasan aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk tidak memperpanjang waktu dan kata, maka langsung saya berikan kesempatan kepada pemateri yaitu Ibu Mira. Waktu dan kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, saya menyapa kita semua yang terhormat Ibu Kepala SMP Satap Negeri Mian, yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat SMP Satap Negeri Mian yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat-Nya hari ini kita semua boleh dikumpulkan di tempat ini dalam keadaan sehat dan selamat guna mengikuti penghimbasan aksi nyata diseminasi budaya positif di sekolah. Dari tempat ini juga saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala dan Bapak Ibu guru semuanya yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan penilaian akhir semester untuk siswa-siswi kita untuk bersama saya di sini mendukung saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Timur Tengah Utara. Untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja di sini saya akan melakukan penghimbasan aksi nyata diseminasi dari budaya positif yang akan dilakukan di sekolah. Jadi di sini aksi nyata yang akan kami lakukan di sini adalah tentang budaya positif. Kami akan membagikan apa yang sudah kami dapatkan pada materi modul 1 tentang budaya positif. Baik, saya langsung saja. Di sini budaya positif di sekolah. Ini sekilas tentang profil saya. Bapak Ibu guru tentunya sudah mengetahui. Kami di sini adalah calon guru penggerak angkatan 10. Baik, sebelum kita mulai dengan materi, agar kita semua lebih rileks di dalam ruangan ini, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita rileks sejenak. Mungkin yang sementara memegang alat tulis atau HP boleh disimpan sebentar. Saya mengajak di antara Bapak Ibu bisa saling berhadapan-hadapan. Ya, saling berhadapan-hadapan. Kita memberikan satu aksi yang positif. Aksi positif di sini bisa saling melihat antar sesama teman di samping kiri atau samping kanan kita. Kemudian kita munculkan aura positif dengan memberikan satu buah senyuman. Silakan. Senyuman ini mungkin awalnya terpaksa, tapi kalau sudah lama-kelamaan jadinya sesuatu yang baik. Kalau senyum, kalau terpaksa tidak bisa melihat bibirnya, terasa lucu. Lihat saja matanya. Sudah lebih 30 menit, akhirnya saya melihat dari sini semuanya sudah memberikan sebuah senyum yang indah. Baik, terima kasih untuk kita semua. Silakan kita lanjut. Yang berikut, setelah kita memberikan senyuman kurang lebih 30 detik, di situ kita merasa ada suatu aura positif. Oh, yang tadinya awalnya saya merasa marah atau mungkin saya tegang, setelah memberikan senyum ada sesuatu yang baik. Ini juga bisa menjadi suatu aksi yang positif di dalam kelas. Kalau misalkan di siang hari anak-anak sudah mengantuk atau Bapak Ibu merasa capek, mungkin bisa mengajak siswa-siswi kita membuatkan suatu ice breaking yang sangat sederhana seperti ini dengan senyuman saja. Di antara siswa kalau mereka saling melihat, oh di situ berikan senyum, oh langsung dia punya rasa mengantuk atau rasa capek bisa langsung hilang. Yang berikut sebelum kita masuk pada materi, kita tentunya perlu membuat yang namanya kesepakatan. Kesepakatan di dalam forum kita ini. Di sini kami coba memberikan pemantiknya, yaitu menghargai siapapun yang menghargai siapapun kemudian menjadi pendengar yang baik. Mungkin Bapak Ibu yang ada di dalam sini bisa memberikan usulan atau saran terkait dengan kesepakatan di dalam forum ini. Mungkin kita bisa saling mendengarkan atau usulan yang diberikan teman bisa kita terima. Ada usulan-usulan yang lain atau pas? Pas, oke. Kalau pas berarti kesepakatan kita di
kita saling menghargai. Siapa yang memberikan usul, siapa yang memberikan saran, kita dengarkan. Baik, yang berikut kita langsung masuk pada budaya positif. Budaya positif. Budaya positif di sini yang kami mau tunjukkan ada kurang lebih 6 bagian. Ada tentang disiplin positif, ada motivasi perilaku manusia, ada keyakinan sekolah, ada kebutuhan dasar, ada posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, kita sebagai guru di sini kita bisa melihat seorang guru yang baik atau seorang guru yang bijak harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Yang dimaksud dengan budaya positif atau disiplin positif, mungkin Bapak Ibu kita semua sudah tahu disiplin positif itu seperti apa. Mungkin ada yang memberikan contoh kah, atau disiplin positif yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang sudah kita jalankan. Salah satu contohnya mungkin ada yang mau menyebutkan disiplin positif. Datang tepat waktu, ya datang tepat waktu. Kemudian kalau kita sudah datang tepat waktu, kita pulang harus tepat waktu juga kan? Iya, tapi terkadang karena dengan suatu kesibukan di sekolah, kita masih molor sedikit waktunya. Kemudian ada satu disiplin positif lagi, mungkin kita berpakaian, iya kan? Iya, berpakaian sesuai dengan ketentuan. Ini salah satu disiplin positif yang sudah kita jalankan. Tetapi kita juga harus melihat disiplin positif yang sudah kita jalankan, kita coba terapkan kepada anak-anak didik kita. Nah, kita kembali ke sini. Di sini budaya positif yang dijalankan dengan menerapkan konsep berikut seperti ini. Yang pertama, misalkan di sini, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Di sini ada salah satu contoh yang saya ambil. Di sini adalah salah satu budaya positif yang kita sudah tunjukkan. Kita sama-sama Bapak Ibu guru, kita datang, kita hadir di sekolah, kita mengikuti apel bersama siswa-siswi kita berdoa bersama sebelum memulai dengan pelajaran. Ini menunjukkan suatu nilai disiplin positif yang baik. Ini suatu pembiasaan yang baik. Disiplin positif menunjuk pada suatu pembiasaan. Ini juga mengajarkan tanggung jawab kepada anak-anak kita, bahwa dia tahu dia sebagai anak sekolah harus datang tepat pada waktunya, seperti yang tadi Bapak Ibu sudah sampaikan. Yang berikut di sini ada disiplin positif yang lain. Ini lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ini ada salah satu contoh foto. Di sini terjadi di sekolah kita juga. Ini ada Bapak Ibu guru yang sudah menerapkan disiplin positif, di mana pada saat sebelum memulai pelajaran atau di pagi hari, para wali kelas sudah menunggu anak-anak di depan kelas, kemudian memberi salam. Ini satu bentuk disiplin positif juga buat anak-anak kita. Mereka belajar dari kebiasaan-kebiasaan baik yang kita tunjukkan bagi mereka. Kita Bapak Ibu guru sudah memberikan contoh yang baik buat anak-anak kita. Yang berikut, disiplin positif di sini juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi, di sini kita Bapak Ibu guru, kita mencoba untuk menerapkan disiplin positif, tetapi kita tidak sementara memberikan paksaan kepada anak. Kita meminta supaya anak ini berubah berdasarkan motivasi yang ada di dalam dirinya sendiri. Dia jangan berubah karena dia harus mendapatkan, misalkan di sini, harus dipuji atau dipaksa. Misalkan datang hal sederhana, dia memungut sampah, dia menyadari bahwa harus menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Itu adalah bagian dari nilai tanggung jawab. Kemudian dia juga menyadari harus mencintai lingkungan yang bersih. Di sini lingkungan sekolah yang bersih. Pagi hari siswa datang melihat sampah yang berserakan, dia berusaha untuk membersihkan. Ini kita sudah menanamkan sikap disiplin yang luar biasa. Seperti ini berarti anak itu sudah ada pembiasaan di dalam dirinya. Setiap pagi dia datang, dia tahu bahwa apa yang harus dia lakukan. Yang berikut, di sini setelah kita melihat disiplin-disiplin positif
yang ada, tentunya kita juga melihat ini pengibasan bukan hanya kepada siswa-siswi kita. Siswa-siswi kita ini juga melihat teladan tentunya dari kita. Selama ini kita sebagai guru sudah memberikan contoh yang baik, siswa-siswi kita juga hanya mengikuti apa yang sudah kita lakukan. Jadi saya berharap disiplin positif yang sudah kita lakukan bisa terus kita pertahankan dan kita kembangkan ke hari-hari selanjutnya. Yang berikut di sini tadi dalam disiplin positif yang kita laksanakan, kita juga melihat tentang yang namanya karakter dalam profil pelajar Pancasila. Sekarang ini dalam kurikulum Merdeka kita tahu kita harus lebih menekankan pada profil pelajar Pancasila. Di sini nilai-nilai yang ada, di sini ada nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada mandiri, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Pada pertemuan kali lalu kita sempat membahas tentang visi dari sekolah kita, kemudian saya sebagai guru penggerak juga sempat memaparkan visi saya. Kita melihat tentang profil dari pelajar Pancasila. Ada keenam profil ini yang harus ditanamkan pada siswa-siswi kita. Kita sebagai Bapak Ibu guru tentunya kita sudah menyadari sungguh dengan profil-profil yang ada. Kita tinggal mengembangkannya pada siswa-siswi kita. Ini terkait dengan profil pelajar Pancasila. Yang berikut kita masuk pada bagian budaya positif yang berikut tentang motivasi perilaku manusia. Nah, berbicara tentang motivasi perilaku, kita melakukan sesuatu hal tentunya kita punya motivasi. Kita punya motivasi. Kita datang ke sekolah pagi, motivasinya kita ingin melaksanakan kita punya tugas, kemudian kita juga tidak ingin supaya terlambat di dalam tugas kita. Jadi di sini dalam kaitan dengan motivasi perilaku manusia dalam budaya positif, di sini kami menggambarkan ada 3 bagian, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, motivasi perilaku manusia ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti yang tadi saya katakan, contoh siswa datang pagi, tentunya dia punya motivasi bahwa dia tidak ingin untuk dihukum, dia menghindari hukuman. Yang berikut di sini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan anak ini dia di dalam kelas dia sering menjawab pertanyaan, secara sederhana dia pun ingin mendapatkan imbalan berupa nilai dari guru. Kalau dia aktif dalam kelas misalkan. Kemudian yang berikut, motivasi yang berikut untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tentunya dia ingin berubah, maka itu di dalam diri dia melakukan sesuatu yang baik. Ini adalah motivasi dari perilaku kita manusia. Motivasi ini bukan hanya terjadi pada anak-anak, tetapi terjadi pada kita orang dewasa juga. Yang berikut, setelah kita menjalankan yang namanya disiplin positif, kemudian ada lagi yang namanya motivasi dari perilaku manusia, kemudian dari motivasi-motivasi yang ada, kita harus melihat kembali yang namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kenapa kita perlu memunculkan yang namanya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Karena dengan membuat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, ini bisa menjadi pedoman bagi siswa-siswi di dalam berperilaku. Apa yang dia lakukan, dia tahu bahwa di sini ada patokan-patokan khususnya. Misalkan di sini misalkan keyakinan sekolah kita di dalam kelas, kita sebelum pelajaran atau biasanya kita di awal tahun pelajaran, Bapak Ibu guru tentunya sudah membuat keyakinan-keyakinan kelas bersama siswa atau siswi. Nah, di sini dengan keyakinan kelas yang kita buat bukan atas keinginan kita pribadi sebagai guru, namun keyakinan kelas yang kita buat kita menyepakati bersama siswa atau murid-murid kita. Nah, kalau misalkan bagi kita yang belum sempat membuat keyakinan kelas, mungkin di semester berikut kita bisa mencoba untuk membuat suatu perubahan. Sebelum memulai dengan kita punya pelajaran, kita membuat kesepakatan bersama dengan peserta didik atau murid-murid kita. Di sini yang pertama, guru berperan dengan membuat keyakinan sekolah ini. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi di sini tadi seperti saya katakan bukan keinginan guru sendiri, tapi adanya kesepakatan antara guru dan murid. Yang berikut di sini keyakinan sekolah
yang mudah diingat dan dipahami dan yang harus diterapkan di lingkungan sekolah. Misalkan kita membuat keyakinan kelas di sini, contoh yang sudah ada di dalam ruang kelas kita di sini. Di kelas 9A di sini bilang berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Kemudian ada menjaga kebersihan ruang kelas dan sebagainya. Nah, setelah kita membuatkan kesepakatan atau keyakinan kelas seperti ini, kita membuatkan dengan bahasa-bahasa yang sederhana, mudah diingat. Sehingga kemudian setelah kita membuatkan, kita menempelkannya di ruangan kelas sehingga anak-anak setiap kali mereka berbuat sesuatu, mereka tahu bahwa kami sudah memiliki kesepakatan di dalam kelas. Jadi kami tidak boleh melanggar. Karena kesepakatan ini kami yang buat, sehingga kami harus bisa menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang berikut di sini keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Misalkan di sini ada keyakinan kelas 9C, contoh ini saya mengambil contoh. Di sini ada setiap anggota kelas di sini perlu belajar, perlu merasa senang, perlu melakukan tugas, perlu saling menghargai dan merasa aman. Jadi di dalam kelas itu kita sudah bisa menghindari hal-hal kecil. Misalkan sederhana, beberapa kasus yang pernah kita lihat kali lalu itu ada tindakan bully di dalam kelas. Nah, itu juga bisa terjadi karena mungkin sebelumnya kita belum memiliki keyakinan di dalam kelas bersama siswa-siswi, sehingga mereka belum tahu apa yang harus mereka buat. Kemudian di sini contoh keyakinan kelas terkait dengan hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati sesama orang lain. Di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bagian dari pekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Berarti siswa ini paham bahwa misalkan kita memberikan tugas, dia harus mengerjakan atau mengumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan. Ini bagian dari kesepakatan atau keyakinan kelas yang nanti kita buat. Kemudian yang berikut, setelah kita membuat dari disiplin positif, kita melihat motivasi dari manusia melakukannya, kita lihat dari keyakinan kelas. Kemudian yang berikut kita lihat pada bagian kebutuhan dasar manusia. Nah, kita sebagai manusia tentunya kita memiliki kebutuhan-kebutuhan. Mungkin saya bisa tanya pada Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini, kira-kira kita sebagai manusia apa yang kita butuhkan di dalam hidup kita ini? Ya, kita butuh makan, kita butuh apa lagi? Pakaian, kita butuh rasa apa lagi? Kita butuh rasa nyaman, kita butuh cinta, kita butuh kasih sayang. Kita sebagai manusia, kita membutuhkan ini semua. Nah, sama halnya juga dengan kebutuhan dasar manusia yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini terkait dengan pendidikan atau pelajaran di sekolah. Nah, di sini, misalkan di sini ada satu pernyataan, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Contoh, misalkan anak datang ke sekolah di sini dia ribut di dalam kelas. Misalkan dia ribut di dalam kelas, ini mungkin ada suatu kebutuhannya yang belum terpenuhi, entah dia laparkah atau minta perhatian dari teman-temannya atau sebagainya. Jadi seseorang melakukan sesuatu karena ada kebutuhannya yang mungkin belum terpenuhi. Kita makan karena kita merasa lapar, artinya kebutuhan kita akan makan belum terpenuhi. Ini yang berikut di sini, kebutuhan dasar manusia yang kita lihat. Ada kebutuhan untuk bertahan hidup, seperti untuk kita makan, kita minum dan sebagainya. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Sebagai anak, kalau misalkan di rumah kita ada 2 orang anak, si bapak memperhatikan yang kakak, tentu adik merasa kurang. Berarti di sini adik membutuhkan yang namanya kasih sayang juga, kemudian rasa diterima. Kemudian yang berikut ada kebutuhan dasar terkait dengan penguasaan, ada kebebasan, dan juga ada kesenangan. 5 bagian ini merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Senang. Misalkan saya berpakaian bagus, ini juga menunjukkan dari bagian kesenangan pribadi saya. Ini yang kita mau tunjukkan di sini. Kita lihat, misalkan di sini ada studi kasus. Misalkan di sini kita contoh ada Ibu Maria. Di sini kalau saya melihat kita semua
semua bernama Maria, saya menginginkan ada nama Maria di dalam sini. Ibu Maria guru wali kelas 8B sedang bingung menghadapi pula salah satu murid kelasnya, misalkan bernama Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Maria, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Nah, di sini mungkin coba kita sama-sama berdiskusi. Di sini ada seorang anak. Tentunya kita sama-sama hadir di dalam kelas. Ada siswa yang sering meminta bekal dari teman-temannya atau merampas bekal temannya. Tentunya dia punya alasan tersendiri melakukan hal itu. Nah, kita melihat dari studi kasus ini, kita melihat kira-kira alasan apa dia melakukan hal itu. Atau kita sebagai Ibu Maria, apa yang akan kita lakukan menghadapi sikap Tommy ini. Coba kita bisa mungkin kita lihat bersama. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mau sumbang pikiran terkait dengan kasus ini. Kalau seandainya kita berada pada posisi Ibu Maria, coba kita lihat yang pertama. Tommy melakukan ini misalkan yang pertama karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Karena dia merasa lapar, otomatis karena dia tidak ada tempat untuk saya makan atau tidak ada apa yang harus saya makan, maka dia bisa merampas makanan milik temannya. Ini bagian dari kebutuhan untuk bertahan hidup. Alasan lain yang dilakukan Tommy, misalkan di sini, karena ia merasa senang jika temannya memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada guru, tentunya guru akan memanggilnya. Biasanya seperti itu. Kita melihat kasus-kasus di dalam sini, ada anak-anak yang kadang-kadang membuat kesalahan, kita bertanya, kamu ingin diperhatikan siapa? Kamu buat ini untuk apa? Ingin diperhatikan. Sama halnya dengan yang Tommy lakukan di sini. Di sini kebutuhan yang Tommy lakukan di sini, dia ingin memenuhi kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Dia ingin teman-temannya memperhatikannya. Yang berikut, nah, salah satunya juga guys, yang kita lihat yang paling nyata di lingkungan sekolah kita ini, anak-anak ini merasa bahwa saya ini adalah si A, si B, si C. Berarti kalau saya membuat sesuatu pasti teman-teman merasa takut dengan saya. Jadi di sini karena dia ingin supaya teman-temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya, maka di sini Tommy sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan yang namanya kekuasaan. Kemudian yang berikut, yang ketiga, alasan Tommy yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang diberikan orang tuanya. Misalkan ini hari Tommy hanya membawa kue pisang, besok kue pisang lagi, lusa kue pisang lagi, mungkin dia akan merasa bosan. Jadi dia akan mencari sesuatu yang baru. Nah, kebetulan temannya punya bekal yang lain darinya, dia berusaha untuk merampas. Nah, di sini bisa masuk dalam bagian dari Tommy ingin memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Dia bebas untuk memilih menu untuk bekal makan siangnya, tetapi tidak terpenuhi dari rumah seperti ini. Misalkan yang alasan yang berikut, karena Tommy melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Terkadang orang yang melakukan sesuatu, dia tidak punya alasan tertentu. Dia hanya ingin membuat temannya merasa marah. Misalkan kadang-kadang di antara kita teman guru, mungkin ada yang sementara memegang handphone, seorang lewat, tarik handphonenya, kemudian simpan lagi di meja yang sebelah. Ini hanya ingin melihat, teman-temannya bagaimana kalau dia marah. Saya rasa ini terjadi di sekitar kita juga. Ini juga bagian dari memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Nanti kita tanya, kenapa kamu melakukan ini? Tidak, saya hanya senang saja kalau kamu marah. Biasanya seperti itu. Atau teman kita sementara mendengarkan lagu, kita lewat dan kita mematikan. Itu juga hanya bagian dari iseng, tapi ini bagian dari memenuhi kebutuhan akan kesenangan. Mungkin seperti ini. Ada Bapak Ibu guru yang ingin menambahkan atau mungkin pas dengan penjelasan saya? Oke. Kalau pas kita lanjut. Pas. Oke, lanjut. Yang berikut. Dari kejadian yang tadi yang dilakukan Tommy ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Untuk memenuhi kebutuhan dasarnya,
yang dilakukan oleh Ibu Maria tadi kita ambil dalam bagian sebagai posisi kontrol. Ibu Maria sebagai seorang guru, bagaimana ia menangani masalah yang terjadi di dalam kelas, atau bukan saja yang terjadi di dalam kelas, mungkin di lingkungan sekolah kita yang dilakukan oleh murid-murid kita. Maka itu kita mengambil sebagai posisi kontrol. Nah, posisi kontrol di sini maksudnya seperti apa? Posisi kontrol yang dimaksud di sini ada 5 bagian. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Kemudian ada guru sebagai pembuat merasa bersalah. Kemudian guru sebagai teman. Ada guru sebagai pemantau dan guru sebagai manajer. Nah, untuk penjabarannya kita bisa lihat yang pertama. Yang pertama di sini kita bisa langsung lihat pada tabel yang ada di sini. Jadi saya sedikit menjelaskan posisi kontrol. Setelah saya menjelaskan, mungkin masing-masing kita bisa melihat saat menyelesaikan persoalan saya berada pada posisi mana. Di sini, pada posisi penghukum, misalkan di sini. Pada posisi penghukum, jika siswa melakukan kesalahan, guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukan, misalkan sini, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, tidak bisa marah. Bisa marah kepada siswa ini, misalkan siswa terlambat, kita bisa marah, langsung seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pilih kotoran seperti ini, itu kita bagian dari sebagai penghukum. Nah, bagaimana posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah? Kita pasti akan berkata, kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakan, kita mungkin mengatakan kepada siswa, kamu tahu ini salah, tapi kenapa kamu masih melakukan? Ini, kamu tahu ini salah? Iya salah, tapi kenapa kamu masih melakukan? Ini kita berusaha untuk melihat yang pembuat onar ini, dia bisa merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Itu dengan kata-kata kita. Misalkan di sini kita bisa berceramah, atau kita bisa, kamu harusnya seperti ini, ibu kecewa sekali kamu melakukan seperti ini. Itu bagian dari pembuat rasa bersalah. Kemudian posisi kontrol kita dulu sebagai teman. Biasanya kalau kita sebagai teman, mungkin yang Ibu Vina atau kita semua di sini, kita sering menemui siswa yang melakukan kesalahan. Kita mengajak datang, kita coba bercerita. Coba ceritakan ke ibu masalah kamu. Kita bercerita, kita mengupayakan supaya siswa ini berani untuk membuka diri, mengakui apa yang dilakukan. Ini sebagai teman. Ayo, lakukan demi ibu. Mengapa kamu tidak mau? Ingat, tidak boleh, jangan pernah seperti itu. Ini bagian dari posisi kontrol sebagai teman. Kemudian yang berikut di sini posisi sebagai pemantau. Biasanya pemantau ini kita melihat siswa yang melakukan kesalahan. Kadang-kadang siswa datang, kita guru kita yang bertanya, kita yang menjawab kembali. Kamu tahu ini salah? Tidak kan? Ini salah yang kamu lakukan, ini salah kan? Biasanya kita lihat seperti mendikte siswa. Ini kita sebagai pemantau. Kita seperti tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan alasan apa ya alasan dia melakukan hal itu. Ada posisi lagi yang kelima, itu posisi sebagai manajer. Nah, posisi sebagai manajer di sini yang harus kita lihat. Di sini ada posisi manajer ini yang kami harapkan dilakukan oleh para guru. Contohnya seperti ini. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, kemudian mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, sebagai manajer, kita guru kalau misalkan kita menemui suatu persoalan, jadi datang, siswa datang, kita jangan langsung menghukum, tetapi kita sama-sama mengajak siswa untuk berbicara, kemudian dia berani mengakui kesalahan, kita bertanya alasan kenapa dia melakukan, kemudian kita menanyakan lagi, tadi kita sudah melewati yang namanya keyakinan keras. Kemudian dari situ kita memintanya untuk berpikir tentang jalan keluar dari kesalahan yang dia lakukan. Jadi siswa berbuat salah, kita juga mengajarnya, kita membimbingnya untuk menemukan solusi dari kesalahannya itu. Misalnya ini posisi kontrol sebagai manajer. Dalam posisi kontrol sebagai manajer ini, kita menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi, baik dengan siswa ataupun dengan siapa saja. Kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Kita menyelesaikan suatu persoalan dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang ada beberapa tahapan. Di sini yang pertama
menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan juga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini maksudnya adalah kita melakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Dalam kita menangani suatu kasus, suatu masalah, menstabilkan identitas. Misalkan tadi Tommy merampas makanan temannya. Jadi datang ke sini kita tidak langsung menghajar Tommy dengan menghukumnya, tetapi kita memanggilnya. Kenapa kamu melakukan ini? Kita tanya alasan. Itu bagian dari menstabilkan identitas. Kita bisa berkata kepada Tommy bahwa semua manusia atau ibu juga pernah melakukan kesalahan, atau setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Ini bagian dari menstabilkan identitas. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, di sini kita masuk pada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, sehingga akan lebih mengenali atau mengakui kebutuhan murid atau anak. Di sini, setelah kita menstabilkan identitas, langkah selanjutnya yang kita lakukan dalam menangani suatu kasus, ini kita buat seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian, setelah dari kesalahan yang dilakukan, kita juga bisa bertanya, apa yang penting bagi kamu melakukan kesalahan itu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap dan sebagainya. Intinya, validasi tindakan yang salah. Kita berusaha mengajak si pembuat salah ini untuk bisa melihat kembali mengapa ia melakukan hal itu. Jadi kita tidak langsung menyerang dengan pertanyaan bertubi-tubi, tapi kita minta untuk dia bisa menceritakan alasan dia melakukan tindakan atau kesalahan ini. Kemudian setelah kita melakukan validasi, kita menanyakan keyakinan. Kamu tahu bahwa misalkan dia datang terlambat, kenapa kamu datang terlambat? Oh, ibu, saya datang terlambat karena saya bangun terlambat juga. Saya bangun terlambat, atau mungkin saya tadi di rumah, dan sebagainya. Setelah kita tahu dia alasan terlambat, pasti kita tanyakan keyakinan. Kamu tahu kan keyakinan kelas kita, atau keyakinan sekolah kita bahwa kita masuk sekolah tepat waktu atau berpakaian harus sesuai dengan aturan. Kita tanyakan keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama dengan siswa. Nah, setelah kita menanyakan keyakinan, kita bertanya lagi kepada siswa dari perbuatannya. Misalkan si Tommy tadi merampas makanan temannya, alasannya mungkin karena dia lapar, tidak membawa makanan. Kemudian kita tanya, apakah yang kamu lakukan itu benar atau tidak? Kalau dia bilang tidak benar, berarti dia kembali ke keyakinan kelas bahwa dia harus saling menghargai dengan temannya. Nah, kemudian kita harus bertanya lagi, kalau kamu tahu yang kamu lakukan itu adalah hal yang salah, maka apa yang harus lakukan selanjutnya dilakukan? Dia harus meminta maaf kepada temannya atau tidak melakukan kesalahan lagi. Ini bagian dari menanyakan keyakinan dari si pembuat orang atau pembuat kesalahan. Dari sini, misalkan di sini salah satu contoh menanyakan nilai apa yang kita percaya di sekolah kita, nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, kamu ingin menjadi seperti apa? Atau misalkan kamu melakukan seperti itu, kira-kira kamu dipuji temanmu atau tidak? Kita harus memberikan penguatan kepada orang yang melakukan kesalahan, sehingga dengan demikian dia berani untuk mengakui kesalahan yang dilakukan. Jadi seperti ini Bapak Ibu guru, ada yang mau bertanya atau memberikan usulan. Mungkin setelah ini saya jelaskan materi selesai, baru kita saling berdiskusi. Yang berikut, di sini kita sudah melihat beberapa bagian dari budaya positif yang ada terkait dengan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan, kebutuhan, posisi kontrol, sampai dengan pada segi pilihan institusi. Tentunya hal-hal ini harus bisa kita biasakan di sekolah kita. Kita harus melakukan pembiasaan-pembiasaan kecil, mengingat sekarang ini kita berada di penghujung semester atau pergantian tahun pelajaran. Nanti saya harapkan kebetulan di sini ada ibu kepala beserta bapak ibu semuanya, kita bisa saling bekerja sama, saling mendukung, kita bisa memberikan suatu aura positif di sekolah kita ini dengan menghadirkan budaya
Dari tempat ini juga saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir bersama kami di sini mendengarkan penjelasan dari materi kami terkait dengan budaya positif. Semoga materi ini dapat menginspirasi kita untuk membawa suatu perubahan baru. Akhir kata, semoga kita tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Mari saya minta kita semua untuk berdiri, kita ucapkan yel-yel guru penggerak. Mungkin nanti saya di sini saya ucapkan guru penggerak, jadi Bapak Ibu guru di situ katakan bergerak, itu ada di sana, tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, sama-sama ya. Guru penggerak, bergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya. Mungkin yang berikut ada yang ingin memberikan usulan, pertanyaan terkait dengan materi yang sudah kami sampaikan, dipersilakan. Ya, silakan Pak Marta. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ini pemaparan materi ini. Hanya saya ingin mohon supaya nanti kita semester depan kita menerapkan apa yang sudah disampaikan tentang disiplin positif. Teorinya bagus ya. Hanya kita harapan saya semoga terlaksana. Baik, terima kasih dari Mama Marta yang sudah memberikan usulan dan saran kepada kita semua. Jadi dari tempat ini saya tidak sementara menghubungi kita semua, tapi saya hanya meminta dukungan dari kita semua. Kalau kita mau sesuatu yang berubah, mari kita sama-sama berjalan. Bukan sekali berjalan langsung berubah, tapi kita berusaha perlahan-lahan dari hal-hal yang kecil. Saya yakin Bapak Ibu guru semuanya yang ada di sini, kita adalah guru-guru hebat. Kita semua mau untuk berubah dan membawa perubahan pada sekolah kita ini, SMP 1 Negerian. Terima kasih. Masih ada lagi? Pas, ya. Kalau pas, dari tempat ini juga sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kita semua atas partisipasinya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi kita selalu. Amin. Ya, terima kasih. Saya minta kita foto bersama.